Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai perkembangan bakat khusus individu dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Rifki Hasya Andana, dan teman saya, Sri Ajeng Widyasari. Dan dengan dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, Ibu Dr. Randa Damaywati, Rei, Magister Pendidikan. Di sini, kami dari Pendidikan Sejarah E-Reguler 2022, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Nah, sebenarnya apa sih perkembangan bakat khusus individu itu? Yuk ikuti videonya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian perkembangan bakat intelektual khusus individu. Nah, bakat atau attitude mengandung makna kemampuan default yang merupakan potensi yang masih perlu perkembangan dan latihan lebih lanjut. Karena sifatnya masih potensial, bakat memerlukan ikhtiar perkembangan dan latihan secara serius dan sistematis agar dapat terwujud. Bakat berbeda dengan kemampuan yang mengandung makna sebagai daya untuk melakukan sesuatu, sebagai hasil pembawaan dan latihan. Nah, yang disebut dengan bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Dikatakan bakat umum apabila kemampuan yang berupa potensi tersebut bersifat umum, seperti bakat intelektual secara umum. Sedangkan bakat khusus apabila kemampuan yang berupa potensi tersebut bersifat khusus, seperti bakat akademik, sosial seni, kinesial, dan sebagai bakat khusus ini biasanya disebut dengan talent. Sedangkan bakat umum atau intelektual sering disebut dengan istilah gifted. Oleh karena itu, anak yang memiliki bakat khusus menonjol sering disebut dengan istilah talenta children. Sedangkan anak yang memiliki bakat intelektual menonjol sering disebut dengan gifted children. Singkatnya, perbedaan yang menyolok antara individu yang memiliki bakat khusus dengan yang biasa adalah bahwa individu yang memiliki bakat khusus jika memperoleh penanganan perkembangan, maka akan berkembang secara lebih cepat dan bisa mencapai potensi maksimal. Nah, terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus individu. Faktor pertama yaitu faktor internal, dan faktor kedua yaitu faktor eksternal. Pada faktor internal, terdapat 5 aspek. Yang pertama, ada minat. Minat adalah ketertarikan atau kecenderungan pada sesuatu yang merupakan sebuah aspek psikologis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Diartikan pula sebagai gairah atau keinginan. Yang kedua, ada motif berprestasi, yaitu merupakan dorongan untuk menggapai prestasi yang berkaitan dengan standar keunggulan yang telah dievaluasi. Yang ketiga, ada keberanian mengambil resiko, yaitu sikap mental berani menanggung segala akibat atau kemungkinan yang terburuk dari suatu keputusan yang diambil. Yang keempat, keuletan dalam menghadapi tantangan. Keuletan dalam menghadapi masalah artinya kuat, tangguh, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah itu. Yang kelima, kegigihan dalam mengatasi kesulitan. Kegigihan atau grit adalah bagaimana seseorang dapat mencapai tujuan jangka panjang dengan mengatasi hambatan dan tantangan. Kegigihan atau grit juga merupakan salah satu cara untuk menentukan di mana seseorang dapat menempatkan upaya mereka untuk bertahan dalam menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya pada faktor eksternal, terdapat 5 aspek. Yang pertama, kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri, yaitu suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap otonomi atau kemandirian. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Sarana adalah segala jenis peralatan yang berfungsi sebagai alat utama atau alat langsung untuk mencapai tujuan. Misalnya, tempat tidur, toilet, tempat sampah, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang berfungsi secara tidak langsung untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu dukungan dan dorongan orang tua atau keluarga, yaitu kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara terus-menerus dengan memberikan bantuan oleh orang tua terhadap anak untuk memenuhi kebutuhan dasar anak dalam wujud pemberian perhatian, perasaan aman dan nyaman, serta rasa kasih sayang.
Yang keempat yaitu lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas dalam mengembangkan dirinya pula. Yang kelima yaitu pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang baik tentunya akan mendukung tumbuh kembang anak dengan baik pula. Sehingga melalui pola asuh yang baik, nantinya bakat khusus anak akan lebih diperhatikan, sehingga nantinya ketika pola asuh yang baik itu akan mengasah bakat khusus yang dimiliki anak itu pula. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis perkembangan bakat khusus individu. Honi Semiawan dan Utami Munandar mengklasifikasikan jenis-jenis bakat khusus, baik yang masih berupa potensi maupun yang sudah terwujud menjadi 5 bidang. Yang pertama yaitu bakat akademik khusus. Bakat akademik khusus misalnya bakat untuk bekerja dalam angka-angka atau numeric, logika bahasa, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu bakat kreatif produktif. Bakat khusus dalam bidang kreatif produktif artinya bakat dalam menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya, menghasilkan rancangan arsitektur terbaru, menghasilkan teknologi terbaru, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu bakat seni. Bakat khusus dalam bidang seni, misalnya, mampu mengaransemen musik dan sangat dikagumi, mampu menciptakan lagu hanya dalam waktu 30 menit, mampu melukis dengan indah dalam waktu singkat, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu bakat kinestetik atau psikomotorik. Bakat khusus kinestetik atau psikomotorik, misalnya sepak bola, bulu tangkis, dan keterampilan teknik. Yang kelima yaitu bakat sosial. Bakat khusus dalam bidang sosial, misalnya sangat mahir melakukan negosiasi, sangat mahir menawarkan suatu produk, sangat mahir mencari koneksi, sangat mahir berkomunikasi dalam organisasi, dan sangat mahir dalam kepemimpinan. Sedangkan menurut Thomas Armstrong, pakar pendidikan dari Harvard University yang sering berkolaborasi dengan Howard Gardner dalam membahas kecerdasan, menjelaskan bahwa bakat seseorang bisa muncul dalam berbagai bentuk, diantaranya dalam acting ability, adventuresomeness, aesthetic perfectiveness, artistic, athletic talent, courage, verbal ability, strong will, social savvy, reflectiveness, passion, moral character, dan mathematic ability. Selanjutnya menurut Andi Sri Suryati, dalam As'adi Muhammad, terdapat 5 jenis bakat pada seseorang, yaitu yang pertama, bakat kinetik fisik atau bodily kinetic, yang kedua, bakat bahasa atau linguistik, yang ketiga, bakat logika dan matematika atau logical mathematical, yang keempat, bakat musikalitas atau musical, yang kelima, bakat pemahaman alam atau naturalist intelligence. Demikianlah video pembelajaran tentang bakat khusus individu. Semoga bermanfaat dan thanks for watching.